Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update terbaru di market crypto. Dalam mungkin beberapa menit gitu ya. Belakangan ini ada pergerakan yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Jadi kita akan bahas untuk update secara mungkin order flow-nya, lalu kita lihat ada heat map-nya dan lain-lain ya. Kita akan membahas untuk Bitcoin maupun market crypto juga, kita akan update. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita aim untuk mungkin 250 likes ya. Apakah kita bisa mencapai 250 likes? Jadi teman-teman yang lagi nonton dan belum likes, mungkin bisa pencet tombol likes-nya juga. Ini adalah make or break time untuk Bitcoin. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, kita lihat untuk saat ini di mana Bitcoin di area 38.000 ya, technically ini 37.955. Ini naik sekitar 1,27%. Ethereum naik 1,8%. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, altcoins ada yang mengalami penguatan, salah satunya Blur, Mina juga naik, ada Fetch AI, DYDX, The Graph dan lain-lainnya. Apakah ada yang koreksi? Masih ada juga gitu. Jadi masih mixed movement dari altcoins. Tapi kita lihat memang altcoins ya, bawa altcoins doang, tapi memang market generally lebih aktif gitu ya. Untuk Fear and Greed ini di equity di US market greed gitu ya. Sedangkan kalau di crypto juga greed ya, dua-duanya greed seperti itu. Nah, masuk aja dulu ke dalam analisa. Sebelum kita masuk Bitcoin, kita bahas dulu nih report altcoin sedikit lah. Kita bahas untuk altcoin. Nah, ini lihat ya, the altcoin report ini untuk minggu ini. Nah, di mana ini adalah top 25 most purchased altcoins di DEXs. Jadi di decentralized exchange. Jadi ya yang aktif gitu ya di decentralized exchange. Nah, kita akan lihat kenapa seperti ini. Karena kita mau identify trend atau kripto-kripto yang menarik nih. Orang-orang kira-kira beli apa sih gitu ya. Pastinya di DEXs biasanya orang yang udah ada decentralized exchange ya lebih, ya bisa saya bilang mungkin lebih tahu, jadi lebih berpengalaman lah gitu, karena mereka kan sudah bisa menggunakan decentralized exchange gitu ya. Nah, kalau kita lihat BNB masih menjadi nomor satu, ini wrap BNB ya, tapi sama aja BNB. Lalu ada Solana di sini, lalu ada kripto baru namanya Akita, ya Akita, lalu ada Chainlink, Avalanche, Celestia dan kripto lainnya di bawah sini. Gitu ya. Jadi kita lihat memang BNB ini nomor satu, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa di minggu ini kan CZ juga step down. Mana ya? Kita sempat bahas di sini. Nih, crypto last drop di sini kita bahas bahwa si CZ turun dari jabatannya dari CEO Binance, tapi tetap aja orang masih pakai BNB ya, technically karena memang ya secara exchange udah established, secara networknya atau teman-teman mau ngomongin smart contracts atau layer 1, BNB itu kan dipakai gitu ya. Lalu ya DEX salah satu yang paling aktif kan adalah PancakeSwap gitu. Jadi memang menggunakan BNB juga. Dan kalau kita lihat juga yang kedua ini Solana it's growing lah. Maksudnya kita lihat memang dari harga sendiri ini mengalami penguatan terus, walaupun nanti kita mungkin do another update di Solana gitu ya. Saya udah lama nggak mantau juga, tapi yang saya perhatikan sebenarnya Solana ini mengalami kenaikan. Biasanya Solana ini akan initiate mungkin yang namanya layer 1 movement gitu, dan biasanya akan diikuti oleh layer 1 lainnya. Salah satunya sebenarnya bisa dibilang little brothernya gitu ya, atau mungkin yang hampir sama, yaitu Avalanche. Kita lihat juga Avalanche ini udah mulai ada akumulasi. Nanti saya akan bahas ya kenapa Avalanche ini mungkin menjadi salah satu kripto yang berpotensi juga di tahun depan. Lalu ada Chainlink, kita tahu Chainlink dengan fundamental yang kuat. Kita saya nggak bisa komen gitu ya, karena memang belum do your own research juga, dan beberapa kripto lainnya. Oke, di sini ada Uniswap, PancakeSwap, which is ya dibeli karena memang mereka decentralized exchange token. Nah, itu untuk altcoin. Jadi kita ngomongin trennya masih lebih ke arah Solana, Chainlink, Avalanche, BNB ya dipakai lah gitu ya. Dan mungkin kenapa paling tinggi mungkin karena BNB drop ya pada saat si CZ turun gitu. Jadi orang buy the dip aja. Nah, let's say kita ngomongin price action di sini. Ini dari skew triangle, dia bilang there is the push higher. Memang kita nungguin gitu ya. Kita bahas di video yang lalu. Kita punya prediksi atau analisa kita lah, dimana push higher untuk testing yang ketiga kalinya di area ini, dan memang terjadi, dan ini terjadi gitu ya. Lalu di sini kita ngomongin how spot feels about this. Jadi kira-kira bagaimana di sini kalau teman-teman lihat pushnya itu terjadi oleh Binance. Jadi
Binance Spot itu mulai pushing harganya beli gitu, sehingga harganya mulai mengalami kenaikan. Tapi yang terjadi adalah, kita tunggu ini loading dulu. Nah, ini kita ngomongin di sini. Nah, looks like Binance Long has closed out. Jadi beberapa beli gitu ya, lalu mereka close, lalu harganya mulai mengalami penurunan gitu ya. Nah, ini nextnya kita akan bahas, mungkin analisanya adalah setelah 4 hour close. Ini baru aja closing, baru beberapa menit yang lalu ya, pada saat saya buat video nih. Closing ini kan 3 jam 30 menit lagi, berarti ya baru 30 menit yang lalu closing. Jadi kita akan bahas nih kira-kira nextnya bagaimana. Oke, jadi itu kita kalau lihat untuk liquidation heat map, long short ratio-nya dulu deh sebelum kita ngomongin heat map-nya gitu ya. Long short ratio-nya dalam let's say 4 jam terakhir di sini lebih banyak memang yang sebenarnya mix sih kalau kita lihat ya. Di sini Binance long, OKX long, DYDX long ya, lebih banyak mayoritas long gitu. Kalau kita lihat untuk Bybit long juga ya, rata-rata masih banyak yang long karena mungkin momentumnya yang ada gitu. Kalau kita lihat di shorter time frame mungkin 1 jam lebih banyak yang short kali ya. Oh enggak, di sini masih long mayoritasnya. Let's say 15 menit. Generally kalau kita di sini mungkin a bit mix gitu ya. Tapi kita lihat memang short juga udah lumayan naik nih kalau secara short term ya. Jadi sebenarnya kita bisa conclude sebenarnya mungkin secara time frame 4 jam ini rata-rata masih lebih ke arah long gitu ya. Tapi kita lihat secara short term udah mulai ada posisi short tapi masih cukup mix gitu ya. Nah, jadi ini menarik sih tuh karena ini udah key level sekali sih. Nanti kita bahas lebih detail di teknikalnya. Heat map sendiri yang kita sering bahas. Nah ya, heat map rata-rata 4 jam memang di overbought gitu ya. Jadi ya kalau misalnya koreksi make sense gitu. Tapi kalau kita di mungkin dalam 1 hari rata-rata netral gitu ya, masih di area netral walaupun ya generally clusternya di atas sini gitu ya, bukan di bawah. Nah, kita ngomongin heat map sendiri, kita lihat Bitcoin memang udah sentuh 38.000. Ini mungkin belum diupdate ya pada saat dia nyentuh 38.000. Jadi technically liquidation yang di atas ini udah diambil nih 38.000 di sini. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa push higher, karena di sini kan teman-teman bisa lihat ini hijaunya cukup tebal. Walaupun nggak setebal yang 38 gitu. Jadi apakah mereka akan bermain di area tersebut di atas ini, atau ya udah turun aja dengan target kita nextnya mungkin harusnya 33, tapi di sini cuma sampai 35 aja. Nanti kita pasti update terus gitu ya mengenai hal ini gitu. Kalau teman-teman tahu target saat ini masih di area 33.000 untuk Bitcoin ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga pastinya. Nah, kalau kita ngomongin teknikal, nah ini menarik. Skenario awal kita sebenarnya ini hampir sama, bahwa ya kita ngomongin first tap, second tap, biasanya third tap ini udah mulai melemah nih gitu ya. Third tap melemah antara dia breakdown atau breakout gitu. Jadi ini bisa dibilang make or break untuk Bitcoin. Kita ngomongin dia istilahnya kalau potensi skenario kita seperti ini lebih ke arah dia naik ke atas. Lalu ini seperti fake breakout gitu ya, main di area atas ini, area di atas ini. Berarti kalau teman-teman lihat liquidation heat map berarti di area ini gitu ya, sebelum 39 baru turun ke bawah. Make sense gak? Ya menurut saya cukup make sense. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat potensi seperti ini, mungkin orang-orang ambil short di sini gitu ya, pasti mereka punya stop loss itu di area atas ini. Jadi istilah pada saat dia naik, ini trigger stop loss ke liquidate gitu ya, atau bisa diambil likuidasi, bisa dibilang juga sebenarnya liquidity grab ya di bagian atas ini, lalu mengalami penurunan. Nah sekarang yang terjadi bagaimana? Sekarang yang terjadi adalah Bitcoin technically close-nya ini kita nggak ngomongin candle yang baru di sini ya. Ini kita ngomongin yang sebelumnya nih, candle yang di sini. Ini saya close, dilihat dulu area ini, jadi lebih jelas. Kalau kita lihat di sini, pressure masih ada nih, selling pressure di atas ini masih ada. Teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya Bitcoin ini udah mulai naik terus nih. Bahkan ini sempat sekali naik, terus turun lagi, terus mulai naik, terus close-nya di area ini. Ya di area bawah sini gitu. Jadi istilahnya diturunin kembali gitu, Sekarang dia hovering di around ya resistance yang kita bahas nih. Jadi ya ini masih make or break situation. Tiba-tiba kalau volume besar terjadi ya make sense aja menurut saya. Karena apa? Karena ya ini kita di area bener-bener area krusialnya gitu, area krusialnya. Antara Bitcoin bisa breakout retest naik lagi ke 40.000 gitu ya, atau Bitcoin breakout retest terus ya turun ke bawah,
atau bisa juga ya langsung aja ke rejection gitu. Kenapa? Karena ini udah di area resistance-nya. Saya sebenarnya condong kalau teman-teman tanya ini terus gimana analisanya dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lihat ini, kita ambil satu garis sekali ya. Cenderung sebenarnya kalau kita lihat di sini biasanya weekend itu pertama weekend likuidasi lebih lemah. Bitcoin biasanya performingnya weekend kurang begitu bagus. Altcoin kita sempat lihat mungkin 2 minggu lalu weekend cukup mengalami kenaikan gitu ya, dan Bitcoinnya sideways. Nah, yang harus kita perhatikan adalah Thanksgiving. Biasanya di area Thanksgiving, kita tahu minggu ini kan minggu Thanksgiving gitu ya, dimana biasanya ya Amerika makanya a bit slow gitu ya. US tuh a bit slow karena mereka merayakan Thanksgiving, orang-orang nggak terlalu liatin grafik, libur dan lain-lainnya. Nah, biasanya tuh yang terjadi adalah market mulai melemah, khususnya Bitcoin atau saham juga seperti hampir sama. Nah, kita kalau lihat Bitcoin rata-rata memang mulai mengalami pelemahan. Teman-teman bisa lihat di akhir-akhir November biasanya terjadi ada pelemahan pada saat Thanksgiving tersebut. Jadi saya memang lebih condong untuk mengalami penurunan. Nah, tapi penurunannya pasti yang harus kita perhatikan itu adalah apakah dia breakout dulu baru turun ke bawah, atau dia langsung turun ke bawah di area tersebut. Ini masih menjadi dua possible kemungkinan gitu, tapi ya nggak mau time the market aja sih. Jadi kalau kita lihat ada cenderung pelemahan, at least mungkin 33.000 adalah menjadi salah satu target yang cukup bawah gitu ya. Kita lihat ini kalau 33.000 kan di area tersebut. Jadi turun 11%, 12%-an. Quite big drop sih sebenarnya gitu ya. Kalau nggak turun, ini juga make sense sebenarnya untuk trading lagi ke area ini, ke area support trend line-nya. Teman-teman lihat di sini kan trend line-nya. Jadi ya kalau turun pun ya bisa jadi target kita berikutnya adalah di kisaran bawah sini 36 ribuan. Karena kemarin juga kita sempat lihat kan CZ dia turun dari CEO, ini juga test trend line ini dan belum break gitu. Jadi memang trennya masih quite strong juga untuk Bitcoin. Ya. Jadi harus hati-hati aja sebenarnya kalau potensi, karena ini potensi resistance gitu ya. Jadi kalau saya cenderung lebih ke arah ya mungkin Bitcoin akan koreksi tersebut. Pada saat dia mengalami koreksi ya potensinya adalah sebenarnya ya buy the dip aja gitu teman-teman. Ini akan menjadi key level kita. Mungkin ya di area 36.500 ini menjadi key level yang sebelumnya. Let's say kalau kita drop di area ini gitu ya. Ini area tengah ini nih. Bentar ya. Mungkin area ya 365, yaitu area warna kuning ini. Pada saat dia drop di sini gitu ya, saya cenderung sebenarnya lihat kalau dia konsolidasi di sini dan nggak kuat, ini ya waktunya breakdown gitu. Dan pada saat breakdown ini bisa menjadi the last dip di tahun ini gitu. Jadi ya siap-siap aja kalau memang terjadi. Ya teman-teman yang belum ada kripto atau mau beli lagi, ini opportunity-nya gitu. Karena kalau beli di sini, apakah teman-teman mau beli Bitcoin di sini? Saya sih personally nggak terlalu menarik menurut saya gitu. Kenapa? Karena ini hijau. Antara dia udah confirm breakout baru kita beli, atau ya dia koreksi dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini play out-nya. Coba kita ngomongin tentang Bitcoin dominance. Bitcoin dominance stabil sih, yang nggak bisa menentukan arahnya untuk saat ini, masih mengalami stabil. Jadi ya kalau menurut saya balik lagi ke dalam Bitcoin, ya areanya ini aja gitu. Kita akan melihat apakah tetap di atas ini ini udah terjadi sebenarnya. Ini bukan tanda tanya lagi, ini udah terjadi gitu ya. Jadi kita akan lihat mungkin selama 4 jam atau 8 jam ke depan ini kita akan menentukan arahnya. Kira-kira weekend bagaimana? Kalau menurut saya ini cenderung karena sellingnya cukup besar di area ini. Lalu kita lihat juga mungkin spot sellingnya ada exhaustion, atau mungkin ya bisa dibilang ya makin menurun gitu ya, dan lebih arah untuk trigger liquidity di bagian atas, which is technically mungkin udah diambil. Karena ini kan kita lihat nih Bitcoin sempat tersentuh 38.035 gitu. Ini di spot marketnya. Kalau di futures market mungkin lebih tinggi lagi, 38.200 nih kalau teman-teman lihat ya. Ini jadinya 38.200 nih kalau di futures marketnya. Jadi lebih tinggi lagi untuk udah trigger gitu ya, karena kita bahas ini kan di spot market. Jadi ya tekniknya mungkin udah terjadi dan bisa jadi cenderung mengalami pelemahan gitu. Jadi ini dulu mungkin update dari saya untuk market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan target kita adalah 250 likes. Jadi teman-teman yang belum nonton, atau belum nonton tapi yang belum likes, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. And sekali lagi thank you untuk supportnya. See you in the next video. Bye bye.